Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya, Nadia Aura, penerangan tim 4. Saya Nadia Indonesia dengan akhirnya 099. Saya Nadia Feni dengan akhirnya 196. Dan saya Nadia Panosori dengan akhirnya 182. Terima kasih, selamat mendengarkan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu identifikasi anak berkebutuhan khusus penting dilakukan sejak dini agar hambatan belajar dapat dikenali dan ditangani dengan tepat. Di sekolah reguler, banyak kesulitan belajar tidak terdeteksi karena identifikasi masih terbatas. Seperti pada kasus di SDN Gebang 1 yang menunjukkan hambatan lamban belajar dan dugaan disgrafia tanpa prosedur identifikasi yang memadai. Sebaliknya, SLB memiliki proses identifikasi lebih mendalam sehingga kebutuhan siswa dapat dipetakan dengan akurat. Oleh sebab itu, sekolah reguler perlu memperkuat identifikasi agar guru dapat memberikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada proses identifikasi peserta didik yang terindikasi sebagai ABK di sekolah dasar reguler, khususnya di Gebang 1. Sekolah reguler dipilih karena representatif terhadap kondisi pembelajaran umum yang berlangsung tanpa program pendidikan khusus. Sementara itu, SLB Harapan Pelangi dijadikan sebagai pembanding untuk melihat bagaimana proses identifikasi dilakukan secara lebih mendalam dan terstruktur pada sekolah khusus. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menilai keunggulan salah satu sekolah, tetapi untuk memberikan gambaran perbedaan pendekatan sehingga sekolah reguler dapat mengambil praktik baik dari SLB dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu ada pengertian anak berkebutuhan khusus. Hadi dan kawan-kawan 2021 dalam Pitaloka dan kawan-kawan 2022 mendefinisikan anak berkebutuhan khusus sebagai anak-anak yang membutuhkan pendidikan dan layanan khusus untuk memaksimalkan potensi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak berkebutuhan khusus membutuhkan layanan pendidikan, layanan sosial, bimbingan dan konseling, serta layanan khusus lainnya. Yang kedua yaitu identifikasi anak berkebutuhan khusus. Identifikasi anak berkebutuhan khusus adalah langkah awal untuk mengidentifikasi hambatan belajar pada siswa. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal, karakteristik kebutuhan belajar dan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan hambatan tersebut. Identifikasi dilakukan melalui observasi perilaku, wawancara, pengamatan motorik dan sensorik, serta pemberian tugas sederhana. Yang ketiga yaitu kesulitan belajar. Yang pertama ada lamban belajar atau slow learner. Anak-anak yang lamban belajar tidak termasuk dalam kategori tunagrahita, tetapi memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata. Ciri-cirinya yaitu daya tangkapnya yang lambat, ketidakmampuan untuk menyesuaikan pelajaran dengan tempo kelas, dan pencapaian akademik yang tidak konsisten. Yang kedua yaitu disgrafia. Disgrafia adalah gangguan pada keterampilan menulis yang berkaitan dengan keterampilan motorik halus, persepsi visual, dan pemrosesan bahasa. Ciri-cirinya yaitu tulisan yang sulit disalin, bentuk huruf yang tidak konsisten, jarak antar kata yang tidak jelas, serta tulisan sulit dibaca. Yang keempat yaitu layanan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif memberikan ruang bagi semua siswa termasuk ABK untuk belajar bersama di lingkungan sekolah yang sama. Prinsipnya adalah kemudahan akses, partisipasi, dan keberhasilan. Guru perlu mengubah strategi pembelajaran sesuai kebutuhan individual siswa agar setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan jenis-jenis kebutuhan khusus yang dimiliki peserta didik secara nyata sesuai kondisi yang ditemukan di lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam mengenai karakteristik siswa, lingkungan pembelajaran, serta segala bentuk kebutuhan khusus yang teridentifikasi selama proses pengamatan. Dalam penelitian ini,
Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di SDN Gebang 1 dan SLB Harapan Pelangi. Untuk subjek penelitiannya terdiri dari siswa kelas 2 yang terindikasi sebagai anak berkebutuhan khusus di SDN Gebang 1, serta seluruh siswa jenjang SD di SLB Harapan Pelangi. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyajian data dan juga penarikan kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian yang telah kami lakukan di salah satu SLB di Jember, yaitu SLB Harapan Pelangi. Nah, di sini yang pertama ada gambaran umum ABK. Nah, pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan gambaran umum ABK di SLB Harapan Pelangi ini. Nah, sekolah ini menangani berbagai kategori peserta didik, seperti low vision, tunagrahita, autis, dan tunarungu. Nah, proses pembelajarannya ini sangat individual dan juga adaptif, di mana pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Nah, hal ini tentu berbeda dengan sekolah dasar reguler yang biasanya hanya menemukan satu atau mungkin dua kasus hambatan belajar saja, dan itu pun biasanya adalah hambatan belajar yang ringan. Jadi secara umum SLB itu memberikan dukungan yang jauh lebih spesifik dan intensif. Nah, lalu yang kedua ada bentuk identifikasi ABK di SLB. Nah, identifikasi ABK ini dilakukan melalui observasi perilaku yang dilakukan oleh guru, kemampuan sensori, dan juga respon anak terhadap lingkungannya. Nah, guru juga menilai kemampuan akademik dasar dan menganalisis komunikasi serta interaksi sosial peserta didik. Nah, setiap jenis hambatan ini ditangani dengan adaptasi, instruksi, dan observasi berkelanjutan. Jadi, proses identifikasinya itu lebih komprehensif dibanding sekolah reguler. Lalu yang ketiga ada pendekatan pembelajaran per jenis ABK. Nah, untuk pendekatan pembelajarannya ini, setiap kategori ABK itu memiliki strategi yang berbeda. Seperti contohnya anak low vision itu bisa dibantu dengan huruf besar dan posisi duduk dekat. Lalu untuk tunagrahita itu menggunakan media konkret dan instruksi bertahap. Lalu untuk anak autis menggunakan rutinitas seperti kegiatan, lalu ada visual dan juga demonstrasi yang dilakukan oleh guru. Nah, sedangkan untuk tunarungu itu lebih banyak memakai pendekatan visual total, gerak bibir dan juga tulisan. Lalu untuk pendekatan yang dilakukan oleh guru itu membuat pembelajaran lebih efektif karena disesuaikan dengan karakteristik masing-masing ABK. Jadi tiap ABK itu memiliki pendekatannya masing-masing, jadi lebih spesifik. Nah, selanjutnya untuk slide selanjutnya yaitu perbandingan identifikasi antara SD reguler versus SLB. Nah, di bagian ini saya akan membandingkan identifikasi hambatan belajar di SD reguler dan juga di SLB. Nah, pada SD reguler itu fokus identifikasi masih pada hambatan dasar seperti akademik dan motorik halus. Nah, sementara itu untuk SLB yaitu mereka melakukan identifikasi multi aspek, mulai dari perilaku peserta didiknya, sensori, motoriknya, komunikasi dengan teman ataupun dengan guru, sampai interaksi sosial dengan masyarakat. Nah, SLB ini juga menggunakan strategi khusus per jenis ABK dengan media pembelajaran yang lebih variatif. Nah, berbeda dengan SD reguler yang adaptasinya itu masih ringan dan belum memiliki program khusus. Nah, lalu pembahasannya dari hasil tersebut terlihat bahwa SD reguler masih menerapkan identifikasi umum dan belum mendalam. Sedangkan untuk SLB sendiri menunjukkan proses identifikasi yang jauh lebih terstruktur dan holistik.
Nah, strategi pembelajaran di SLB ini juga lebih adaptif dan individual sehingga perkembangan anak itu bisa lebih optimal. Sedang kedepannya sekolah reguler ini sebenarnya dapat mengambil praktik baik dari SLB untuk memperkuat layanan pendidikan inklusif. Nah, karena setiap tahunnya bukan tidak mungkin bahwa akan ada anak yang memiliki indikasi ABK yang akan mendaftar di sekolah reguler. Seperti itu. Selanjutnya.